Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali penonton Jalan Buku Channel. Kali ini kita akan membahas subbab kelima tentang sebuah perjalanan panjang dari sosok Pak Sam. Ya. Judul subbab kali ini cukup menarik karena judulnya ini juga mengingatkan sebuah akronim dengan penuh makna, yaitu Adagium SDSB. SDSB ini kalau kita lihat dalam sejarahnya ini Pak Sam, ini kan merupakan permainan podcast dulu ya, judi ya, sumbangan. Tapi judi yang dilegalkan. Judi yang dilegalkan. Judi yang dilegalkan. Tapi kemudian selain SDSB perjudian, SDSB ini juga sering diplesetkan menjadi kalau dengan Soeharto dalam segala bencana. Tapi ada lagi, karena ini memang ditanggung jawab oleh Pak Sudomo. Pak Sudomo kan kenal dengan seorang perempuan. Sudomo datang, Siska bahagia. Siska itu istrinya ya? Iya, Siska istrinya. Istrinya. Itu kan bintang film dulunya. Bintang film. Ya. Tapi kali ini kita tidak akan membicarakan Sudomo datang, Siska bahagia. Tetapi kali ini kita akan berbincang bagaimana Samsudin datang, semua beres. Pak Hasan Imnur, coba diuraikan bagaimana ini tentang sosok Pak Samsudin ini. Samsudin datang, semua beres. Iya, jadi karakter Bang Sam itu solutif ya di dalam pandangan teman-temannya. Setiap ada masalah di kalangan kawan-kawannya itu, mereka diskusi mencari jalan untuk menyelesaikannya. Udah panjang bertele-tele, tiba-tiba muncul Bang Sam. Mendengarkan mereka, kemudian dia menyampaikan pikiran-pikirannya, lalu solusi ditemukan. Itulah kemudian orang bertele-tele, ini Samsudin datang, semua beres, kira-kira begitulah. Jadi memang ini karakter pemimpin yang bergerak dari bawah. Kalau saya melihatnya ya di dalam ini saya, jadi ya bukan ujuk-ujuk jadi seorang pemimpin seperti itu, tapi panjang sekali pergulatan hidupnya itu dari kecil, dewasa, menikah, sampai dengan bekerja, kemudian menjadi karyawan. Dia belajar dari dia sebagai karyawan. Karyawan itu digenjet orang, difitnah atau disingkirkan. Itu semua adalah pelajaran yang sangat berharga ketika dia kemudian menghadapi persoalan. Dia ingin supaya keluar dari persoalan itu. Ketika dia misalnya menghadapi mitos bahwa kampungnya itu tidak mungkin orang bisa jadi sarjana, Pak Sam kemudian memberontak, kemudian seakan-akan membongkar mitos itu keluar. Dia justru jadi sarjana pertama di kampungnya. Itu kan sebuah bagian dari perjuangan panjang. Nah, ketika itu kan bagian dari sebuah solusi, dia ingin menyelesaikan sebuah persoalan yang sama sekali belum pernah dilakukan orang. Nah, begitu pula ketika dia menjadi pemimpin, bagaimana supaya dia tampil sebagai tokoh yang menyelesaikan masalah. Sehingga setiap ada masalah di kalangan teman-temannya, bawahannya, apalagi ketika dia menjadi pemimpin, itu sebisa mungkin dia menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Banyak kasus di banyak kesempatan, itu saya melihat kawan-kawan Bang Sam itu melihat Bang Sam memang sosok yang tampil sebagai pemecah masalah, sehingga SDSB itu tepat. Samsudin datang, semua beres. Tapi ada kawan satu yang menurut cerita Bang Sam itu seorang dokter, dia di daerah sebetulnya, kemudian ditarik ke Jakarta hanya karena derajat dokternya itu, sehingga dia bisa memberikan karya terbaiknya di lingkungan sebuah birokrasi di Jakarta, terutama di penelitian gitu. Nah, dia dijanjikan untuk menjadi pemimpin jika pemimpin yang sedang berjalan ini mengakhiri masa jabatan. Tapi setelah ada di situ 3 kali pergantian pemimpin, dia tidak dilirik sama sekali. Nah, karena itu dia marah, lalu keputusannya itu ekstrim, mengundurkan diri dari lembaga itu, lembaga penelitian, kemudian bahkan tidak hanya itu, mengundurkan diri dari pegawai negeri PNS. Nah, lalu pergi menjadi profesor di Brunei Darussalam. Nah, ketika dia sudah memutuskan itu, baru Bang Sam muncul.
Bang Sam muncul, dia sudah membuat keputusan, sehingga kemudian apa yang terjadi, saran maupun solusi Bang Sam sudah tidak mempan, sudah selesai persoalannya, sehingga orang bilang ini SDSSB, Samsudin datang semua sudah beres, kira-kira begitu. Karena semua sudah terjadi, takdir sudah berlangsung, jadi Pak Sam tidak bisa berbuat lain kecuali ya bertawakal dengan kondisi itu. Jadi dia tidak bisa menolong temannya. Tapi sepanjang perjalanan hidup Bang Sam itu, prinsip atau adagium SDSB itu selalu terjadi. Nah, hanya kawan yang itu, karena dia sudah memutuskan, dia tidak bisa lagi. Kita sudah tidak bisa masuk di wilayah orang, kira-kira begitu. Nah, ya, Pak Sam, di lingkungan birokrasi itu banyak persoalan yang dihadapi oleh karyawan, baik problem sehari-hari maupun problem lingkungan keluarga yang dibawa ke kantor, termasuk juga problem harapan dan keinginan untuk jenjang karir, dan kemudian kenaikan gaji. Bisa jadi ada juga yang karena ada problem percintaan, bagi yang muda karena kepengen menikah, bisa saja kan? Nah, ada adagium di sini tulis Samsudin datang semua beres. Yang Pak Sam bereskan itu apa ya di sana? Ya, tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Hasan, kebetulan Pak Hasan itu ada kebersamaan dengan saya itu cukup lama. Sejak tahun berapa Pak Hasan ya? 94. 92. Saya lihat lebih awal. Jadi cukup lama. 92. Nulis buku ini bersama saya 2020. Gitu loh. Jadi berapa tuh? 20, ya sekitar 28 tahun. Lama itu memantau kondisi. Jadi beliau termasuk salah satu penonton yang menyaksikan bahwa bagaimana Pak Sam membereskan. Betul sekali. Betul. Banyak hal, dan betul bahwa itu bukan hal yang ujuk-ujuk. Jadi apa ya? Bawaan saya itu, saya tidak ingin melihat masalah. Dan itu sudah terbiasa ketika saya sekolah di PGA. Ketika saya hidup di tengah-tengah keluarga. Gitu Pak. Saya itu jadi kepercayaan bapak saya, almarhum, itu untuk menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Padahal saya belum berkeluarga. Saya masih anak bujang, anak PGA kan. Berarti sudah terlatih ya. Itu yang dimaksud Pak Hasan kerja. Gelar atau apa SDSB itu bukan hari ini, tapi bertahun-tahun. Ini kan kejadiannya di Litbang oleh almarhum yang mendeklarasikannya nih. Almarhum namanya Pak Pak Anwar. Pak Anwar itu sudah berulang kali menyaksikan ada persoalan-persoalan begini lagi, begini lagi. Keluarlah stempel itu. Tapi stempel ini kan berbau apa yang sensitif itu kayak itu kan waktu itu terkenal judi SDSB Jangan dibilang Pak Samsudin mana ini? Samsudin SDSB. Kalau Pak Samsudin SDSB jadi suka pasang nomor. Jadi ada yang nggak bagus. Tapi itu yang dimaksud itu bagus. Jadi setiap ada persoalan, saya itu mengambil alih Pak persoalan itu seolah-olah menjadi persoalan saya, persoalan pribadi saya. Padahal ini kantor, ini persoalan pribadi, sehingga serius diatasi dan ada solusi. Kalau di kantor apa persoalan? Misalnya contoh, pengelolaan keuangan. Itu kan ada banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kok bisa? Itu kan solusi. Nah, kalau kita takut, dalam artian takut ini apa ya? Ya tidak mau melangkah, maka banyak tersendat kan? Nggak ada solusi. Nah, kan gitu. Yang kedua misalnya ada persoalan-persoalan pemeriksaan, BPK, BPKP, IJ, itu kan suka ditemukan ada temuan-temuan. Nah, cara mengatasinya itu kita atasi bersama ini. Dan keluar ada ketemu, nggak tahu di mana, pokoknya ada. Jadi kalau pertanyaannya apa saja yang sudah dibereskan, begitu. Semua beres. Kayaknya itu hampir setiap yang ada persoalan kita besar. Apa saja. Mau istilahnya gini, ada orang berantem aja kita urus. Saya pernah diledek sama atasan saya, kepala badan saya waktu itu. Pasang ternyata selain
bisa jadi sekretaris, rupanya bisa juga jadi satpam ya. Karena saya menilai orang Iya. yang bersengketa itu. Iya. Gitu loh. Mohon maaf, lumayan itu Iya. sengketanya, cukup besar waktu itu. Iya. Itu kalau gitu ada biaya pengacaranya. Jadi saya Kan tidak sengketa itu. ya, saya tidak pernah ada itu, tapi itulah tadi tidak kan sampai gini. Sudahlah, ini kita selesaikan persoalan ini, jangan dibawa ke kantor. Iya. Di kantor hanya untuk ketemu begini saja, tapi persoalan hal-hal yang terkait persoalan ini silakan Anda berdua di luar. Iya. Jangan bawa-bawa institusi kami Betul. untuk menyelesaikan persoalan pribadi. Betul sekali. Persoalan pribadi silakan pribadi, ini yang Betul. gitu loh. Pokoknya ada terus Pak, apa aja gitu loh. Bahkan Dan pernah antara jenderal dengan menteri iya. itu tidak ada yang bisa menyelesaikan kesulitan bangsa mengatasi. Coba itu diceritakan Iya. Bang Sam itu. Ya, kalau saya menceritakan kan itu ada Iya. ya seorang pati ya Iya. di Iya. di ya bukan sipil kan. Iya. Nah, kemudian ada persoalan itu dengan menterinya gitu Iya. kan. Kemudian terjadi ketegangan. Ya nggak tahu, saya pokoknya mohon izin karena semuanya atasan saya kan. Iya. Ya saya mohon izin untuk saya bawa, saya Iya. selesaikan. Dan alhamdulillah Pak Menteri bersedia, ini juga bersedia, selesai. Gitu. Jadi saya nggak tahu, pokoknya diledekin orang itu banyak. Seorang jenderal aja bapak angkut. Ya artinya gitu ya, bahwa apapun, jadi nggak tahu ya itu hidayah apa Pak. Iya. Jadi pokoknya ada hidayah, sepertinya saya harus melangkah. Kali ini persoalan saya, persoalan bersama. Iya. Saya tuh bagian dari Kementerian Agama, Betul. makanya ya itu sudah atas sih. Ya. Bagian saya, tentu bukan barangkali. Iya. Mungkin kalau ini mestinya bagian umum, Bagian atau lebih- biro iya, umum, biro. ini biro perencanaan Iya. yang biasa ngurusnya program dan anggaran. Tapi sengketa Iya. 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 itu kan ada itu. Jadi Betul. saya kira Jadi Pak Sam ini kalau dalam dunia kepengacaraan itu ada istilah alternatif dispute resolution. Iya. Bisa memberikan alternatif penyelesaian sengketa. ya, Betul. itu pertolongan Allah, Betul, ya, ya, bahwa betul. sering kita dihadapkan kepada kasus-kasus Kasus, bahkan sangat penting. Iya. Akhirnya Allah memberikan Jalan hidayah keluar. untuk kita mencari solusi. Jalan keluar ya. Tapi bukan saya aja, itu Iya. hasil diskusi, Diskusi, hasil ya. musyawarah, hasil kajian mendalam dengan Betul. teman-teman semua itu tadi. Saya Iya. nggak pernah kerja sendiri, Iya. saya kerja bareng-bareng. Oleh karena itu sebetulnya apresiasi Pak Anwar itu bukan hanya untuk saya, Pak. Betul. Betul. Apresiasi Pak Anwar itu adalah untuk kantor saya, Kantor saya. kantor, bukan Samsudin, Betul. untuk kantor saya. Jadi Betul. bukan Samsudin, bukan kantor yang waktu itu di bawah Ya. kendali saya. Ya. Alhamdulillah bisa Betul. menyelesaikan berbagai Persoalan. masalah. Ya. Ada atasan saya juga, bicara ke saya itu. Ya. Saya dulu waktu Pak Sam jadi staf saya di sini, Iya. saya nggak pernah ngurus gini-gini. Tapi sekarang setelah Pak Sam pindah, saya ngurusin yang gini-gini. Berarti di saya nggak ngurus. Enggak ngurus ya. Kurang ya. Ya. Nah, kira-kira begitu. Tidak bisa mengambil alih pekerjaan. Demikianlah pemirsa penonton Jalan Buku Channel tentang pembahasan kita tentang dengan tema subtema Samsudin datang semua beres. Amin. Ya, amin. Demikianlah, sampai jumpa kembali dalam pembahasan buku Hati Beriman dalam kesempatan yang berbeda. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.